Namaku Fahril, mahasiswa baru dari kota Wonogiri yang sekarang sedang belajar hidup mandiri jauh dari orang tua. Aku ngekos di dekat kampus dan jujur rasanya campur aduk. Awalnya aku pikir ini akan mudah, tapi ternyata nggak semulus itu. Satu hal yang paling berasa sejak tinggal sendiri, aku jadi sering banget terlambat, entah itu karena kesiangan, lupa nyetel alarm, atau sibuk nyiapin semuanya sendiri. Semua harus aku handle sendiri. Kadang bikin kesel, tapi juga jadi bahan introspeksi. Fadil mana sih? Udah jam berapa? Gak tahu, tapi kita janjian jam berapa coba? Apa Coba telepon telepon dulu. aja ya? Iya. Ya. Sejam ya. Coba Iya, telepon Bang, udah. sumpahnya nanti kemana sih? Janjinya jam berapa? Tapi sekarang manggil doang, gak tahu kemana. Pada tidur kali ya? Coba chat dulu ya. Iya, coba ya. Enggak ya? Bintang satu Iya. please. Tahu, dia tuh suka gitu. Telat. Jadi kebiasaan ya. Iya, makanya. Ih, anak. Belin. Ya ampun, Ril kan dari mana aja sih? Kita udah nungguin 1 jam lebih. Aduh, maaf banget ya, aku ketiduran tadi. Belum baru belajar dari rumah. Bangun pagi. Kalau Elna, mana dong? Kita kan udah ikutan nih. Aku gimana? Udah, kali-kali jangan lagi. Mulut kok bagus lagi. Aduh, udah ada dosennya. Kalau tetap masuk, pasti kena marah. Sekalian bolos aja lah. Halo, Bay. Bulan Bayu, telat banget kok. Kau tanya kosmu ya? Ya. Sisuk kuis Pancasila men. Gue sinau itu. Ora penting Ril. Iki pesen sih. Dulu HP wae lah ya. Iya rasa ngopo tuh tadi pikir. Ya sudah. Lanjut. Duh, susah banget lagi. Gak sempat belajar. Aman lah, nyontek aja. Gak ada yang lihat juga. Iya, bisa aja. Kalian mau makan nggak? Lapar banget nih. Iya mau. Belum sarapan. Mau makan apa?
Soto? Soto. Boleh, pakai boleh, udang. boleh. Gimana ya? Bener, ada telepon dari mamiku nih. Ya, coba angkat dulu. Tapi Halo Mi. Iya. Fadil baik aja. Gimana keadaan mami? Oh iya Mi, Fadil butuh uang nih. 500.000 buat kebutuhan kampus, buat beli jas lab. Saya sekarang ya Mi. Makasih Mi. kamu beneran minta uang ke mamimu 500.000 buat bayar jas lab? Emang semahal itu, Rel? Jas lab tuh cuman berapa sih, Din? 100.000 nggak sih? Kok sampai 500.000, Ril? Ayo, kamu bohong ya? Ya pokoknya segitulah. Udahlah, ayo kita makan dulu. Aku mau bayar dong. Aku tadi berapa, Bu? Udah nggak usah, aku aja yang bayar. Itu berarti tempenya 2, es teh 1, sama soto 1. Kayaknya pesanannya lebih banyak dari tadi. Kok cuma itu sih yang dibayar? Ril, aku tuh mau nanya nih. Kamu tadi beneran bohong soal harga jas lab kamu? Iya sih, tapi kan cuma dikit. Buat aku jajan juga. Ril, cuma dikit. Itu udah korupsi loh. Hah? Masa sih korupsi? Kan cuma uang kecil. Bukan masalah kecil atau besarnya, tapi lebih ke kebiasaannya. Kalau kamu kebiasaan dikit aja, kendor sampai besar. Kalau kamu sekarang dibiarin, kamu makin rasa kalau itu hancur. Ya ampun, Ril, korupsi itu bukan tentang besar dan kecilnya uang. Korupsi itu juga nyalahgunain hak yang kamu punya. Tadi kamu ngomongin mamimu kan soal kamu minta uang. Korupsi itu juga tentang kepercayaan, korupsi waktu. Coba kamu sadar deh. Dan itu kamu tuh sadar nggak sih, Ril? Akhir-akhir ini kamu tuh udah telat, sering bolos, terus nyontek waktu kuis. Habis itu kamu juga datang seenaknya waktu kerja kelompok. Itu tuh bentuk korupsi waktu loh, Ril. Kamu juga udah nyanyain waktu kamu buat tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa. Dan yang paling penting itu korupsi kepercayaan. Dengan kamu suka telat, itu udah ngerugiin teman-teman yang lain loh. Kita udah berusaha menerima kamu sebagai teman, dan harusnya kamu nunjukin kalau kamu pantas buat kita terima jadi teman. Ah, udahlah, nggak usah sok tahu kalian. Urusan kalian juga. Ya ampun, Ril, kita tuh kayak gini bukan kita mau ngejudge kamu ya, tapi karena kita tuh peduli sama kamu, biar kamu gak keterusan ngelakuin hal yang sebenarnya gak perlu dilakuin. Dan itu bakal kerugiin diri kamu sendiri loh. Apaan sih kalian? Sok suci, sok paling bener, ngaca deh. Udahlah. CEO PT Palma Mulia Sejahtera ditangkap polisi dengan dugaan korupsi sebesar 12 miliar rupiah. Pelaku diringkus oleh Polda Metro Mini di kantornya. Polisi menemukan barang bukti berupa dokumen dan bukti transaksi yang diduga dana aliran ilegal. Saat ini, kasus masih didalami lebih lanjut. Jangan menyepelekan korupsi sekecil apapun, karena dari hal kecil itulah kebiasaan buruk dimulai. Jika dibiarkan, perbuatan tersebut akan menjadi hal yang terus diulang dan dianggap wajar, dan bahkan bisa terbawa hingga dewasa. Korupsi yang dimulai dari hal sepele dapat berkembang menjadi tindakan yang besar yang dapat merusak integritas diri dan merugikan banyak orang. Menolak korupsi dari hal paling kecil adalah langkah penting untuk membentuk karakter yang jujur dan bertanggung jawab. Mari tanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi moral bangsa.